Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat pertama, marilah kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kita. Salah satu yaitu nikmat kita dapat berkumpul di majelis ini. Alhamdulillah, perlu kita syukuri dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mengapa demikian? Karena arah luwih niki nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala lalu disadari. Banyak sekali nikmat yang terlihat bukan nikmat, ndik nampak nikmat, ndik nampak rizki dari Allah Subhanahu wa taala, ndik sadari. Padahal ini adalah rezeki yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya beli rezeki ini tebing kepada kita, namun kita tidak sadar, tidak tersadar ya rezeki. Salah satu rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah itu baru hadir lilih ini. Ia adalah rezeki yang besar, makanya perlu kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum." Lalu kesyukurin baru hadir di sebuah majelis, maka insya Allah nanti kedepannya kita akan terus datang diberikan kesempatan untuk hadir di majelis. Penuh dengan hadir di majelis mungkin, tapi tidak ada kesempatan. Di arah waktu luang baru yang hadir, arah rapat, arah panggilan, arah pertemuan dan lain sebagainya. Jadi kita yang punya waktu ini, kita seperti waktu luang, kesempatan, kesehatan, perlu syukurin dengan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua, marilah kita panjatkan shalawat serta salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Untuk malam niki, kesempatan niki tiang memulai dengan sebuah hadis. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raqima anfu rajulin dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya." Yang artinya raqima anfu rajulin niki maksudnya ya rugi, ya celaka. Salah seorang niki celaka. Dzukirtu 'indahu, tersebut aran tiang. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yusalli 'alayya. Lalu dengan saat di sampingnya disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka rugi dia. Bahkan di riwayat lain disebutkan, riwayat lain di hadis disebutkan, al-bakhilu man dzukirtu 'indahu falam yusalli 'alayya. Pelit orang dengan tersebut pelit nikah, namun arah namanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut lagu dia apa bersolawat. Nah, perlu kita introspeksi diri kita, terkerisak diri masing-masing. Dia apa jemaah orang tiang masih niki kadang ketika disebutkan nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadang lupa bersolawat, termasuk dengan pelit, naudzubillah. Oleh karenanya perlu kita saling ingatkan, minimal kita ucap sallallahu alaihi wasallam minimal. Mengapa kembali tiang ingatan saat niki? Karena insya Allah pada malam niki karena kita memasuki bulan Maulid niki, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya terkerang dengan aran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ini ke di majelis-majelis sana sini terdengar aran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali niki salah satu ada hendak jari dengan pelit. Di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Al-Ahzab di ayat 21, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya sungguh di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Suri tauladan ini maksud patut tercontoh. Jadi suri tauladan ini patut terteladani. Iya, firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada suri
ada yang patut kita contoh untuk kita terapkan, ada bagus penerapan hidup kita, maka ini ada suri tauladan yang patut kita tiru. Bagi siapa? Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, yang patut untuk menjadikan Rasulullah niki suri tauladan adalah orang yang menginginkan Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Nabi maksud dengan menginginkan Allah dan hari akhir niki, maksudnya adalah saisa nanti di hari kiamat diberikan pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Saisa diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau dibebaskan, diselamatkan di hari akhir nanti, yaumul akhir, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam patut sebagai suri tauladannya. Jadi saisa milih dan menginginkan pahala, saisa milih pahala dengan Allah Subhanahu wa taala, dan juga saisa milih keselamatan laun di akhirat, di hari akhir, di hari kiamat, maka patut menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, dan juga wadakallaha katsiran, dan orang-orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini suri tauladan yang baik. Patut kita contoh semua aspek kehidupan Rasulullah, patut kita contoh. Bahkan Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala pernah berkata, "Ini istata'ta alla tahukka ra'saka illa bi athari faf'al." Lamun bau, bahasa Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala, lamun bau ndek ngao, lamun deside pada bau ndek ngao kecuali dengan cara yang ditunjukkan oleh Rasulullah, maka lakukanlah. Saking penting kejadian Rasulullah niki jadi contoh. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengatakan, lamun tebau ngao, lamun narak dalil, lamun narak hadis contoh tentang ngao tetir. Siapa yang berkata demikian? Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala. Saking penting kejadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan. Oleh karenanya insyaallah kita akan membahas beberapa hal yang patut kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Anas radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat niki yang selalu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini masih kodek niki sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ini masih kodek membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Anas niki selama 9 tahun. 9 tahun Anas bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau radhiyallahu anhu menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ndek wasili jog tiang basen. Selama 9 tahun tiang kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndek kuat desili, ndek kuat desuruh ya aneh-aneh, ndek kuat ketuaan. Kembing gawe tieu, kembing meneh dinuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini perlu kita contoh, ini salah satunya. Aisyah radhiyallahu anha menyebutkan kana khuluqul Quran. Akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Ia perlu contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena akhlaknya Rasulullah niki akhlaknya Al-Qur'an. Nabi sa'ala Al-Qur'an, iya wah. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niki? Sebelum kita bahas beberapa hal yang perlu kita contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sebutkan satu hadis lagi niki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah." Man ahya sunnati artinya saya menghidupi sunnahku, saya hidup dan mengamalkan sunnah-sunnahku, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud niki sunnah ketika tidur, sunnah ketika makan, sunnah pokoknya dalam kehidupan sehari-hari. Faqad ahabbani, maka dia telah cinta kepadaku. Jadi di dalam hadis niki tanda dengan cinta ila Rasulullah adalah milin gawe sunnah-sunnah Rasulullah. Penuh dengan niki lek status, natu dia mengucapkan saya cinta Rasulullah bahasa.
Aku cinta Rasulullah, kadang dijadikan wallpaper, kejadian wallpaper di HP. I love Rasulullah bahasa. Aku cinta Rasulullah. Tapi bagaimana berhenti pengamalan dengan satu cinta oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah dengan man ahya sunnati, siapa yang menghidupi sunnahku. Ini sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan hebatnya lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melanjutkan sabdanya, "Wa man ahabbani," dan saya cinta kepadaku, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "kana ma'i fil jannah," maka akan bersamaku nanti di surga. Jadi rumus niki wah keruan rumus. Saya gawe sunnah Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari, maka tandanya cinta le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya cinta le Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga. Ibarat niki jemaah, pentingnya kita mengamalkan sunnah niki ibarat marah dengan yang lalu ngelamar gawean juk kantor. Marah ibarat dengan yang milih ngelamar PNS misalnya atau ngelamar juk kantor. Biasa dengan kamu nak ngelamar pegawaian, biar lain ngelamar pegawaian atau yang jari anu ukuran, yang jari nabi? Pegawai kantor, yang jadi satpam ukuran. Biasa pertama tebo ya orang dalam. Oh ya, boleh jadi satpam itu proyek. Berbeda biji tamu, harap dengan untuk kenal, yang kita tamat doang. Iya biasa dengan. Oh lewat ya, ngajak lewat, dulu dah. Yang berbeda harap bisa masuk sedih balik bisa kan? Masya Allah. Lagu kadang, lagu di dunia biasa lima orang dalam ini kadang dibuat tamu masih penuh kejadian. Wah harap dengan dalam, harap orang dalam pasti enggak lalu pegawai. Tapi banyak yang dikecewakan. Nah lagu-lagu milih tamu surga melalui jalur orang-orang dalam niki Nabi Muhammad SAW dijamin masuk surga. Pasti Rasulullah SAW akan masuk surga dan surga paling tinggi. Dan apabila kita ingin masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala melalui jalur orang dalam. Salah satu caranya adalah menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah sabdakan, siapa yang menghidupi sunnahku, maka ia cinta kepadaku. Siapa yang cinta kepadaku, maka akan bersamaku di surga. Membeta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surga paling tinggi. Maka kalau banyak kita mengamalkan sunnah, insya Allah kita akan bisa juga nanti meraih surga yang tinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya adalah semoga kita semua mampu mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mendapatkan taufik dan hidayahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Ada yang baru amalan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sak perintahan kita ada sak bau ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah sabdanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku salat. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat," sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sholat ini adalah perkara yang paling utama. Sebagaimana yang telah disampaikan 2 minggu yang lalu. Saat pertama dihisab oleh hari kiamat sholat. Hal yang pertama dihisab nanti di hari kiamat adalah sholat. Idza sholuha amalu kullu. Lamun sholat bagus maka selalu amalan yang bagus. Idza fasadat fasada amalukum. Lalu lengi sembahyang na'udzubillah, lengi edah selalu amalan. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, salatlah sebagaimana aku salat. Dan bukan cuma cara doang, tirut niki Rasulullah. Ini nabi cuma cara doang. Ya tirut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang. Lalu sunnah-sunnahnya juga kita berusaha ikuti.
sembahyang tahajud ini sampai bengkak naik. Lamun kita mungkin dia mampu, minimal kita ikuti sholat tahajudnya. Oh, Rasulullah sholat tahajud ini salah satu sunnahnya. Sunnah Rasulullah sholat tahajud. Oh, lalu malam yang pasang alarm jam 3, jam 3:30 bisa. Yang menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Kita niat mulai dari sekarang. Dan bukan cuma itu, lamun bau terikuti berembi pandangan Rasulullah juga sembahyang. Berembintan Rasulullah SAW seriukan sembahyang niki. Rasulullah SAW pernah bersabda, wa ju'ilat qurratu aini fi sholat, dan dijadikan ketenteraman hatiku di sholat. Jadi lamun kita niki kadang, auzubillah, lamun kita sembahyang niki kadang kita jalan lelah kadang. Rasulullah beda. Lamun Rasulullah semakin sembahyang niki semakin demen. Pembeda ketenangan hati Rasulullah SAW ada di sholat. Bagaimana caranya kita latih hati kita? Latih hati. Oh, misal sembahyang maghrib, makin selesai sembahyang maghrib, cara agar kita bisa menjadikan sholat niki sebagai penyejuk hati adalah selesai sholat yang satu kita sudah memikirkan sholat yang berikutnya. Misal selesai sembahyang asar, pikiran langsung sembahyang maghrib. Oh, selesai kok sembahyang maghrib, pira angkat selesai sembahyang asar, pira angkat sembahyang maghrib nih. Ini salah satu cara untuk melatih hati, rindu kita kepada sholat. Dan bahkan di dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW sedang di dalam perjalanan memerintahkan Bilal untuk bangun. Kum ya Bilal, fa'arihna bis sholat. Bahasa Nabi Muhammad SAW. Berdirilah wahai Bilal dan istirahatkanlah kami dengan sholat. Bayangkan, lamun ite lelah istirahat, langan sholat kadang. Lamun dengan lelah tarawih kadang iman telah. Lamun Rasulullah beda kaca para sahabat. Lamun lelah langsung sembahyang sunnah. Lelah nih, istirahat. Fa'arihna bis sholat. Kenapa? Karena dengan sholat dia merasa tenteram. Jadi perlu kita tiru bagaimana sholatnya Rasulullah SAW dalam segala hal, caranya berembi angan Rasulullah SAW juga sembahyang juga perlu kita ketahui. Kemudian di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW disebutkan, karena Rasulullah SAW yazkurullah Ta'ala ala kulli ahyanihi. Rasulullah SAW niki selalu berzikir di dalam setiap kondisinya. Teriwayatkan niki di dalam sebuah hadis Rasulullah bangun tidur langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tamu dalam balik buka baca Bismillahirrahmanirrahim, baca Bismillah, makan Bismillah, yang biasa Bismillah. Ada sesuatu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah, dia lupa. Kalaupun tidak ada apa-apa, duduk-duduk Rasulullah berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tukur misal dinar, gawe dinar yang berzikir ini adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebentar. Kadang sekek ini jemaah. Jadi yang pertama tadi bagaimana kita meniru Rasulullah SAW dalam sholatnya. Kemudian yang kedua bagaimana caranya berbeda, ada tiru zikirnya Rasulullah SAW. Minumnya Rasulullah SAW ucap Bismillah dulu, setelahnya ucap Alhamdulillah. Keluar dari rumahnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan apapun berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan kalau duduk-duduk kita juga bisa berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ingat niki, zikir niki bukan hanya ucap subhanallah, alhamdulillah, bukan niki. Membaca Al-Qur'an juga termasuk zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangun niki lalu tungul-tungul dina jawab bisa niki mentalah niki kan nambah ada bakat kelelahan, istirahat, berzikir, baca Al-Qur'an. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mau zikir. Dan bahkan Al-Qur'an ini salah satu zikir yang paling besar. Di dalam sebuah tafsir disebutkan Al-Qur'an ini adalah zikir yang paling besar. Atau mungkin dalam perjalanan orang pakai motor, kita lihat makin tinggi
Sermen niki penuh dengan dimintai motor benyanyi langan gerung langan sampai Tempos misalnya atau langan Tempos sampai Mataram, apalagi di bypass pilo perjalanan dia mau benyanyi 3-4 lagu. Kalau kita mau mengikuti sunnah Rasulullah SAW ganti ngaji lamun angan-angan dia bukas ini apal Al-Quran Al-Fatihah abdal apal iya ngaji dan kembe-kembe bau baru siwa kali Al-Fatihah pulang lete Mataram Tempos dan kembe-kembe bagus mas. Nadi apalan Al-Quran, nadi apalan surah Al-Baqarah, surah-surah Sapilu bisa kontek-kontek tapal baru mas. Yang penting adalah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga niki sebenarnya banyak niki. Ya banyak niki. Tapi begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu tak tirut selaku kehidupan aspek kehidupan Rasulullah dia tak selesai pembahasan sampai 2-3 hari mungkin dia tak selesai. Bahkan sebelum jari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum jari Rasul niki akhlaknya sudah luar biasa. Jadi niki kita cukupkan sholat, yang kedua zikir, dan yang ketiga adalah bagaimana taubatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah niki adalah orang yang maksum dari dosa, pasti masuk surga. Namun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Fa inni atubu fil yawm mi'ata marrah. Sesungguhnya aku bertaubat di dalam satu hari 100 kali, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat lain disebutkan 70 kali. Oleh karenanya niki salah satu sunnah yang diajarkan sakta aja isi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kelemak-lemak niki kita disunnahkan untuk beristighfar dengan istighfar astagfirullah wa atubu ilaih 100 kali. Astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih. Dan bukan cuma istighfar saja, yang paling bagus adalah kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di dalam hati kita pikirkan, kita indang Nabi dosa saulah gawe. Wa salah ngaraos astagfirullah wa atubu ilaih. Wa telat sembahyang astagfirullah wa atubu ilaih. Aku pikiran. Nah, lamun wah lelah kepikir sampai nanti dosa kebayang ini otak niki. Wah, Nabi ya istighfaran apa balik lebih wa dosa. Harusnya itu kita istighfarkan. Kita harus beristighfar juga kalau kita merasa sudah tidak ada dosa. Karena sesungguhnya kita ini manusia biasa yang penuh dengan salah dan dosa. Jadi intinya adalah kita mengikuti bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau yang di malam niki kita hanya membahas tentang bagaimana sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana zikirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang setiap saat, kemudian bagaimana taubatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terjamin masuk surga saja bertaubat 100 kali. Lalu nah itu berhenti niki. Kita yang penuh dengan dosa kadang malas untuk beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin nikah saja dari tiang. Kalau untuk pertanyaan-pertanyaan dan mengarah dengan ketuan-ketuan niki ada anak-anaknya ketuan atau nabi langsung ketuan. Ustaz masuk niki ahli dalam itu ya masih dewan niki. Dewan ahli masih belajar dulu. Niki termasuk yang menyampaikan di sini niat yang adalah untuk belajar juga dengan menyampaikan yang juga ingatkan arah itu manusia. Di arah manusia nadik salah niki. Jadi kita menyampaikan dengan niat juga adik itu ingat enak. Berbentat sampean dengan sholat yang enak niat mereka sembahyang. Ingatan dengan zikir yang enak niat zikir. Ingatan dengan tobat yang enak berusaha untuk tobat. Intinya adalah kita semua berusaha untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengamalkan sunnah-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada
berbaur bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surganya nanti. Semoga kita semua yang hadir di sini dan juga keluarga kita semua, bahkan orang-orang yang kita kenal bisa berkumpul nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala dan bisa dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Dan kalaupun kita dihisab nanti, semoga kita semua beserta keluarga kita dan orang-orang yang kita kenal terhisab hisab yang mudah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.